Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdina Kusumaning Tias dengan NIM 21105030028 dari Prodi Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan mereview kembali tentang peradaban Islam periode Rasulullah yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Sebelum kita masuk ke judul yakni peradaban Islam periode Nabi Muhammad, saya akan membacakan atau menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim sebab sang ayah meninggal dunia 2 bulan sebelum kelahiran karena perjalanan untuk melakukan perdagangan. Ketika masih kanak-kanak, ibunya wafat karena sakit dan beliau akhirnya dirawat oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun bersama Abdul Muthalib, giliran kakeknya yang menyusul wafat karena usia tua. Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya yakni Abu Thalib. Sejak beliau ikut dengan pamannya, beliau belajar mengembala kambing dan kemudian mengikuti jejak pamannya yakni sebagai pedagang. Jauh sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Itu tadi sedikit dari biografi Nabi Muhammad. Selanjutnya yakni peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad melalui 2 fase. Yang pertama fase Mekah dan yang kedua yakni fase Madinah. Fase Mekah ini Nabi Muhammad menggunakan 2 cara, yakni dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3-4 tahun. Beliau berdakwah kepada sahabat dan kerabat dekatnya, yang dalam peristiwa ini orang-orang yang berhasil masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Yang kedua yakni dakwah secara terang-terangan. Dimulai sejak tahun ke-4 Rasulullah menjadi nabi. Karena turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi memerintahkan beliau untuk memulai dakwah secara terang-terangan dengan cara mengundang kaum Bani Hashim untuk jamuan makan-makan, mengadakan pertemuan di rumah Arqam bin Arqam, dan yang ketiga mengumpulkan di Bukit Safa. Selanjutnya yakni fase Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk tanpa mengenal lelah dan putus asa. Mereka terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh penduduk termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.